Baik, selamat malam, shalom. Shalom. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, selamat datang dan berkumpul kembali di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, bertempat di rumah keluarga Ibu Elis Pandu. Kami atas nama jemaat dan presbiter sektor pelayanan 2 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elis Pandu yang telah membuka pintu rumah dan pintu hatinya untuk kita bisa beribadah pada malam hari ini. Sebelum masuk di dalam ibadah, saya persilakan kepada tuan rumah untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doanya. Dipersilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sektor 2 yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di tempat kami pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Pendeta yang sudah hadir bersama-sama dengan kami dan sebentar lagi akan membawakan firman untuk kita semua. Untuk pokok-pokok doa, tolong didoakan untuk kami yang di sini dan juga anak-anak, Andre dalam pekerjaannya, Geral yang sekarang ini sedang bertugas di Kupang, dan juga untuk Gladys dalam pendidikannya. Tolong berdoa juga untuk orang tua dan juga saudara-saudara yang berada di Kupang, di Denpasar, di Jakarta, dan di mana saja berada. Dan yang terakhir, tolong doakan untuk tetangga sekitar rumah kami. Ya, saya rasa cukup sekian pokok doanya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada keluarga Ibu Elis Pandu yang telah menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doanya. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, sebelum masuk ke dalam ibadah, kami persilakan untuk mengambil saat ini. Jemaat Tuhan, silakan bangkit berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat penyanyi, kita bakti 69 bait yang pertama, ku mulai dari diri sendiri dan apa sisa berikutnya. Kita angkat bersama-sama. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapa, kembali kami datang ke hadirat Roh Kudus. Saya mengucap syukur atas kasih dan berkat yang sudah Engkau nyatakan Tuhan di dalam hidup kami, mulai dari pagi sampai dengan malam hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan masuk di dalam ibadah-Mu untuk membaca kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Tuhan, berkati pelayan firman-Mu Bapak Pendeta Ongki, dan berkati kami semua jemaat-Mu yang ikut ambil bagian di dalamnya. Sertai ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini
Mana firman Tuhan kita terambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai ayat yang ke-70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh berlangsung pada malam hari ini, baik secara luring maupun daring ya Tuhan. Bapa, berkati kami yang mengambil bagian dalam persekutuan ini, karena kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita yang terambil dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai 70 yang menyatakan demikian. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain itu, selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam itu dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat, serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah perjalanan pulang dari sebuah bangsa yang berada di pembuangan ya. Di bawah pimpinan Esra, mereka dituntun untuk pulang kembali ke tempat asal mereka dengan satu tujuan, yaitu membangun kembali bait Allah pada tempatnya. Yang tadi digambarkan adalah jumlah orang dari daftar orang yang kembali dari pembuangan menuju ke Israel. Mereka tidak kembali sendiri. Mereka kembali bersama dengan budak, mereka kembali bersama dengan semua harta milik mereka. Nah, gambaran ini jelas bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena apa yang dilakukan, apa yang akan dikerjakan oleh mereka ketika mereka akan kembali ke bait Allah itu, mereka kembali ke Yerusalem itu atau ke Israel itu adalah untuk membangun kembali bait Allah pada tempatnya. Nah, dalam proses membangun kembali ini tentunya mereka membutuhkan banyak hal, termasuk ya kita bicara tentang biaya, kita bicara tentang ya banyak kebutuhan yang harus diselesaikan oleh mereka sebagai umat Allah.
Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, seperti firman Tuhan kita di hari Minggu kemarin mulai dari pasal 1 digambarkan tentang bagaimana seorang raja dari negeri yang tidak mengenal Allah itu memfasilitasi mereka. Artasasta dia memperlengkapi mereka dengan, pertama dia memberikan izin. Setelah dia memberikan izin, kemudian Kores memberikan izin sebagai raja Persia yang tidak mengenal Allah, tapi Allah memakai dia. Ketika Allah memakai dia dan dia memutus Ezra untuk melakukan proses pembangunan itu, dia tahu bahwa kebutuhan untuk membangun itu cukup banyak. Titahnya keluar, dari mana kota yang mereka keluar, orang-orang itu harus menopang mereka, mengumpulkan emas, mengumpulkan semua harta benda bagi mereka untuk dipersiapkan dan bahkan untuk dipakai bawa pulang. Nah, apa yang terjadi bahwa ketika mereka menerima semuanya itu, mereka juga pada akhirnya harus memakai untuk kebutuhan hidup mereka. Tetapi para pemimpin kaum yang pulang ini, mereka tahu juga apa yang menjadi kebutuhan. Kalau mau membangun itu berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Cara tentang kebutuhan dana dan daya. Sama seperti kita lagi membangun gedung dan kantor gereja kita ya, kantor dan rumah dan kantor gereja kita. Kita melihat bahwa kebutuhan itu tidak mudah. Apa yang mereka bawa, apa yang mereka miliki, itu akan mereka pakai untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, begitu banyak yang dipersembahkan kepada Tuhan, digambarkan dalam ayat 69, mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak dan 100 helai kemeja imam. Ada 3 hal yang mereka persembahkan, dirham emas, perak, dan juga baju untuk para imam yang melayani di Bait Allah. Nah, ini tentunya tidak dilakukan begitu saja kalau orang tidak menyadari. Nah, Ezra sendiri sebagai pemimpin itu memiliki arti, nama dari Ezra itu memiliki arti, artinya Tuhan menolong, Allah menolong. Ketika Allah menolong, maka mereka pun harus meresponnya dengan ungkapan syukur. Ungkapan syukur yang mereka nyatakan adalah lewat apa yang mereka persembahkan dalam menopang pembangunan Bait Allah itu. Nah, kesadaran ini kan tidak mudah. Terkadang sebagai manusia banyak kesempatan kita merasa bahwa apa yang kita miliki itu karena kerja dan usaha kita sendiri, karena kemampuan yang kita miliki, karena keahlian yang kita miliki. Kita lupa bahwa dalam kemampuan, keahlian, dalam kekuatan yang kita miliki itu ada campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, apa kita mampu? Belum tentu. Gitu kan? Kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita, memberikan kita nafas kehidupan dan mempercayakan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita, belum tentu kita mampu. Nah, tidak sedikit orang yang sadar, tapi banyak juga orang yang tidak sadar. Ada orang yang sadar dia memberi sekalipun dia tidak terikat. Tapi ada orang yang tidak sadar dia memberi dengan semata-mata bahwa ketika apa yang dia berikan itu supaya orang melihat dia, bukan melihat Tuhan. Atau dia memberi dengan segala perhitungan yang penuh dengan, kalau orang bilang ya matematikanya jauh lebih luar biasa. Mau berhitung untuk kasih ke gereja itu dia hitung baik-baik. Dia akan lihat sana sini dulu, siapa yang akan kelola ini, siapa yang dipercaya. Kalau tidak pas yang dia sabar, belum tentu dikasih. Padahal dikasih bukan untuk orang yang mengelola, dikasih untuk pembangunan. Misalnya seperti itu. Lalu ada orang yang memberi, ngapain saya harus beri? Orang saya usaha setengah mati, saya cari setengah mati, kenapa saya harus berikan ke gereja? Sementara dia ada orang dengan berani, gereja tidak ada punya sumbangsi apa-apa ke saya tidak pernah dilayani, saya tidak pernah terlibat dalam banyak hal di gereja, dan saya tidak merasakan pelayanan dari gereja dan sebagainya. Tapi mereka lupa bahwa sama seperti apa yang Allah lakukan bagi bangsa Israel, ya kan? Dengan memakai seorang Kores yang tidak mengenal Allah, lalu mempersiapkan segala sesuatu bagi mereka dalam perjalanan pulang mereka.
Kebutuhan mereka dalam perjalanan pulang, bahkan kebutuhan pembangunan Bait Allah itu sudah dipersiapkan Allah lewat seorang Kores yang tidak mengenal Allah. Tapi dia mau melakukan kehendak Allah. Dia katakan dia lakukan itu karena Allah semesta langit, karena Allah yang memerintah dia. Nah, dia lakukan karena kehendak Allah, bukan karena kehendak dia. Nah, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini kurang lebih 1 tahun, banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang kehilangan nyawanya, banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Tetapi kita sebagai warga jemaat, kita merasakan bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Tuhan selalu ada dan hadir menyertai dan memelihara kita sebagai jemaat, sebagai orang percaya. Nah, apa respon kita terhadap Allah? Respon kita terhadap Allah adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk pemeliharaan Allah. Nah, fokus bangsa Israel ketika mereka kembali untuk membangun bait suci, dan Tuhan menggerakkan mereka untuk mengerahkan segala daya dan upaya yang ada. Kita tidak bisa pasrah dengan situasi dan kondisi ini, Bapak Ibu. Tetapi mungkin kita harus berpikir untuk keluar dari situasi dan kondisi ini. Jemaat Shalom punya kerinduan juga, sama seperti kerinduan orang Israel yang pulang ke Yerusalem pada saat itu. Mereka rindu membangun bait Allah supaya Allah bisa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita pun punya kerinduan yang sama. Kita rindu punya satu gedung serbaguna yang di dalamnya ada kantor dan kita bisa beraktivitas, dan itu milik kita. Dan kita bisa menggunakannya untuk memuliakan Allah di sana. Dan untuk membangun itu ya Allah bekerja dalam kehidupan kita. Allah bekerja dalam kehidupan kita, melimpahkan berkat bagi kita, dan disinilah kita meletakkan iman dan percaya kita untuk merespon apa yang sudah dipersiapkan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun tantangan yang dihadapi saat ini, kalau kita bicara tantangan membangun saat ini, ya tantangan di situasi corona, ekonomi lagi ambruk, itu pasti. Tetapi kan bukan berarti bahwa kita tidak punya apa-apa untuk bisa dipersembahkan kepada gereja lagi. Di tengah-tengah ambruknya ekonomi, ada kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Nah, ketika Tuhan menganugerahkan kehidupan bagi kita, maka kita pun dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Bertahan dan menikmati berkat Tuhan yang ada, walaupun dalam kondisi yang mungkin tidak sebaik sebelumnya. Tetapi bukan berarti berkat itu tidak ada. Jadi apa yang kita gumuli yang terutama adalah sama seperti Ezra dan bangsa Israel, mereka punya keberanian. Dia seorang juru minum, ketika dia komunikasi baik-baik, sebelum komunikasi dengan raja dia berdoa. Dia berdoa bukan minta Tuhan luluhkan hati raja, tapi buka jalan buat dia karena dia punya kerinduan membangun bait Allah. Dan Allah buka jalan buat dia dengan melembutkan hati Kores. Allah yang mengatur segala sesuatu lewat Kores. Dan apa yang didoakan oleh Ezra itu terjawab. Pulang, sekian ribu orang pulang, diizinkan pulang untuk tugas utama mereka, bukan karena mereka dibebaskan, tapi tugas utama mereka membangun kembali bait Allah. Apa ada tantangan? Tantangan pasti ada. Tantangan dalam membangun rumah Tuhan itu pasti ada. Dari dalam, dari luar, semua pasti ada. Tetapi apakah kita melihat tantangan sebagai penghambat? Jangan. Kita melihat tantangan itu sebagai cara Allah mengingatkan kita supaya kita tidak mengandalkan diri dan kemampuan kita. Tetapi lewat tantangan itu kita kembali hidup mengandalkan Allah. Kita mempercayakan semuanya kepada Allah. Maka apapun tantangan dan pergumulan itu bisa kita lewati. Sedikit demi sedikit kita bisa melewati setiap tantangan dan pergumulan. Tidak jarang memang itu terjadi dalam kehidupan persekutuan. Tetapi bukan berarti bahwa segala sesuatu berakhir begitu saja.
Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memaknai itu dalam kehidupan persekutuan kita, saat ini pun Allah lewat jemaat Shalom mempercayakan kita untuk menjalankan sebuah pembangunan yang kita rencanakan bersama. Pembangunan itu sudah berjalan. Tahap pertama sudah selesai, struktur sudah berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahap kedua, yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tetapi sedikit dan banyak itu bukan urusan kita. Tapi kembali lagi bahwa bagaimana kita mau melibatkan diri, berpartisipasi, menyatakan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kehidupannya, yang terlibat secara langsung memberikan persembahan dalam menopang proses pembangunan, baik pembangunan spiritual dalam kehidupan berjemaat maupun pembangunan secara fisik yang sementara kita bangun. Mari kita topang itu dalam kehidupan kita. Kita lakukan itu sebagai bentuk dari pernyataan syukur kita kepada Allah, bahwa Allah sudah menyertai dan memberkati kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Dan saat ini dalam menghayati itu di minggu-minggu Prapaskah ini, kita mulai dengan mensyukuri bahwa Ia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Maka syukur kita adalah melakukan kehendak-Nya. Syukur kita adalah mempersembahkan yang terbaik, baik daya maupun dana, untuk memulai semua proses pembangunan, baik pembangunan manusianya lewat pelayanan maupun pembangunan secara fisik yang sudah kita kerjakan. Kiranya kita semua bisa tergerak hatinya untuk lebih baik, lebih banyak lagi melibatkan diri untuk mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dalam syafaat kita. Mulai dari awal ya, diklik lagi biar tidak putus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang boleh berlangsung di sektor pelayanan 2 lewat ibadah luring saat ini, dan juga ibadah daring yang boleh berlangsung bersama. Ya Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami sebagai orang percaya, bahwa di tengah-tengah jemaat ketika kami belajar dari pengalaman Esra bersama dengan umat Allah bangsa Israel yang pulang untuk membangun dan memfokuskan diri untuk menjawab kerinduan mereka bagi terlaksananya pembangunan kembali bait Allah yang sudah runtuh. Tentunya itu tidak mudah, tetapi keyakinan iman mereka, kepasrahan mereka, sehingga Allah mampu untuk memfasilitasi dan memberi yang terbaik bagi mereka dalam proses pembangunan itu. Dan lewat apa yang mereka terima dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, mereka juga mampu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pembangunan bait Allah. Hal yang sama pun kami hadapi selaku jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam proses pembangunan rumah dan kantor serta gedung serbaguna yang sudah boleh berjalan sampai pada tahap pertama, dan sedianya akan kami lanjutkan yang tahap kedua untuk pemasangan atap dan juga membangun ruang kantor ya Tuhan. Bapa berkati. Kami tahu bahwa di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini, tidaklah mudah untuk dapat mengumpulkan dana yang cukup bagi proses pembangunan ini. Tapi kami percaya sungguh bahwa kalau Tuhan berkenan, Tuhan mau memakai siapapun yang Tuhan berkati untuk berbagi berkat bagi proses pembangunan ini. Cepat atau lambat kami tahu bahwa Tuhan akan menjawab kerinduan kami, kerinduan untuk memiliki satu bangunan rumah dan kantor secara mandiri ya Tuhan, yang benar-benar menjadi milik GPIB Jemaat Shalom Denpasar. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa tahap pertama boleh terlalui dan kami akan masuk di tahap kedua. Dengan segala yang kami miliki, kami mohon Tuhan hadir juga. Sama seperti Tuhan terlibat dalam pembangunan bait Allah, maka kami yakin dan percaya Tuhan juga akan terlibat bersama dengan panitia dalam pembangunan rumah dan kantor gedung gereja GPIB Shalom Denpasar ya Tuhan. Berkati panitia yang mau bekerja dengan lebih sungguh lagi,
Berkati kami selaku jemaat-Mu agar dapat menopang proses pembangunan ini. Dan Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Pada kesempatan malam hari ini juga ya Tuhan, berdoa bagi kehidupan keluarga kekasih Ibu Elis Pandu di tempat ini ya Tuhan. Kau kenal Ibu kekasih dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal. Bapa berkati beliau, beri kekuatan, beri kesehatan. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya ya Tuhan. Mampukan dia untuk menjalankan tugas tanggung jawab, baik tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah jemaat, maupun di tengah-tengah masyarakat, lingkungan di mana keluarga ini ada dan berdomisili ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak kekasih. Berdoa bagi Andre dalam tanggung jawab dan pekerjaannya di sini ya Tuhan. Bapak berkati Andre dalam kehidupannya, baik pribadinya maupun rencana-rencana masa depannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan itu bersama-sama dengan dia, agar rencana masa depannya itu boleh berjalan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga Gerald dalam pekerjaannya di Kupang sana, sehingga harus terpisah jauh dari orang tua dan kedua saudara kekasihnya. Bapak berkati dia juga ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Jauhkan dia dari segala hal yang tidak berkenan ya Tuhan. Berkati dia juga dalam rencana-rencana masa depannya ya Tuhan, terutama dalam membangun kehidupan rumah tangga ke depan. Bapak berkati ya Tuhan, sehingga setiap rencana baik Andre maupun Gerald dapat terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan mereka Tuhan boleh menghadirkan pribadi-pribadi yang terbaik, yang berkenan dan sepadan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan rencana dan harapan mereka ke depan. Kerinduan bersama keluarga juga untuk terus menggumuli anak kekasih Gladys ya Tuhan dalam pertumbuhannya, dalam studinya. Bapak beri dia juga kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu, beri hikmat kepandaian bagi dia. Dan dalam pertumbuhannya ia boleh menikmati cinta kasih Tuhan lewat orang tua terkasih dan saudara-saudara kekasih ya Tuhan. Kami teringat akan keluarga besar orang tua, dari keluarga Ibu Elis Pandu baik yang ada di Kupang, di Denpasar, di Jakarta, di mana Bapak berkati mereka bersama dan seluruh staf mereka, agar mampu menjadi pemimpin tengah-tengah masyarakat yang mampu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami yang berpertaruhkan. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang syukur, dan ampunilah kami kesalahan kami, kami yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberikan ungkapan syukur atas kasih, penyertaan dan pertolongan Allah bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mengiringi kantong dijalankan, kita menyanyi Kidung Jemaat 288, baitnya yang pertama. Mari puji Raja Surga, dan sisa yang berikutnya kita nyanyi bersama-sama. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji
Raja semesta. Jemaat, saya jemput berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah melimpahi berkat dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur pada malam hari ini kami memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan terima dan kuduskanlah persembahan kami, agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di muka surga. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kidung Jemaat 341, bait yang pertama, kuasamu dan namamu lah. Kuasamu dan namamu lah, hendak kami sembah, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi serenggang, mestilah masuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya menggembang. Berbuahlah tuaian pun besar. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Ibu Elis Pandu bersama dengan anak-anak terkasih, maupun kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.